Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penerapan Gauss-Jordan pada keseimbangan termal. Dengan anggota yang pertama Enrico Sironito, yang kedua Catherine Loinati, yang ketiga Antonio Seluca, yang keempat David Niga. Yang berikut saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, menerapkan metode Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear yang mewakili hubungan keseimbangan panas antar beberapa benda berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengotomatisasi proses eliminasi dan normalisasi matriks, sehingga perhitungan suhu akhir menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang berikut, apa itu Gauss-Jordan? Metode Gauss-Jordan adalah cara sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini bekerja dengan mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk matriks identitas, sehingga solusi setiap variabel yang langsung terlihat, di mana matriks 100, 010, 001. Keseimbangan termal. Keseimbangan termal adalah kondisi ketika dua atau lebih benda yang saling berinteraksi panas mencapai keadaan di mana tidak terjadi lagi aliran kalor neto di antara benda-benda tersebut. Pada kondisi ini, suhu masing-masing benda menjadi konstan dan energi panas yang dilepas sama dengan energi panas yang diterima. Secara fisik, keseimbangan termal didasarkan pada hukum nol termodinamika dan hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa kalor tidak dapat hilang, melainkan hanya berpindah dari suhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah hingga tercapai kesetimbangan. Kesetimbangan termal Q sama dengan K dikali TI kurang TJ, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas, K sama dengan konstanta konduktivitas termal, TI TJ sama dengan suhu pada dua titik atau benda. Baik, di sini kita akan membahas permasalahannya. Di sini ada 3 batang logam A, B, dan C saling terhubung dan bertukar panas. Masing-masing memiliki suhu T1, T2, dan T3 pada keadaan tunak atau steady state. Koefisien perpindahan panas atau konduktansi antar batang yaitu K12 sama dengan 10, K13 sama dengan 5, K23 sama dengan 8. Terus temperatur luar di batang C diketahui T3 sama dengan 100 derajat Celcius. Batang A dan B tidak diberi sumber panas langsung. Jadi di sini kita akan mencari yang pertama suhu batang A dan B secara analitik, dan kemudian kita akan simulasikan soal tersebut dengan Spider atau coding Python. Terus yang terakhir kita akan memverifikasi kedua hasil tersebut sama atau tidak. Terus ini gambar permasalahannya, yaitu A dan B belum diketahui. Di sini hanya diketahui suhu batang B yaitu 100 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil analitiknya. Sekarang kita akan mencari suhu batang A dan suhu batang B. Dari persamaan untuk tiap titik A atau T1, K12, T1 kurang T2, plus K13, T1 kurang T3 sama dengan 0. Untuk titik B atau T2, K12, T2 kurang T1, plus K23, T2 kurang T3 sama dengan 0. Untuk titik C diketahui T3 sama dengan 100 derajat Celcius. Kita akan mensubstitusikan nilai K, dan lalu kita akan mensederhanakannya. Jadi menjadi 10 T1 kurang 10 T2 plus 5 T1 kurang 500 sama dengan 0, menjadi 15 T1 kurang 10 T2 sama dengan 500. Dari persamaan 2, 10 T2 kurang 10 T1 tambah 8 T2 kurang 800 sama dengan 0, menjadi min 10 T1 plus 18 T2 sama dengan 800. Nah, kita untuk mendapatkan matriks sementaranya menjadi 15 min 10 500 min 10 18 800. Lalu untuk jadikan pivot pertama,
kita akan mengkalikan R1 dengan 1/15 yang menjadi hasil 1 min 2 per 3 100 per 3 yang menjadi matriks sekarang, yaitu 1 min 2 per 3 100 per 3 dan min 10 18 800. Lalu kita akan menolkan R2 dengan cara R2 plus 10 R1 dengan hasilnya 0,34 per 3 3400 per 3. Selanjutnya kita akan menjadikan pivot kedua sama dengan 1, yaitu dengan cara 3/34 dikali R2 menjadi 0, 1, dan 100. Lalu kita akan menolkan R1 dengan caranya R1 plus 2/3 dikali R2 menjadi 1, 0, 100. Dan hasil akhirnya kita bisa lihat di sini 1, 0, 100 0, 1, 100 matriks finalnya. Terus kita bisa menarik kesimpulan, yaitu T1 sama dengan 100 derajat Celcius, T2 sama dengan 100 Celcius, T3 sama dengan 100 derajat Celcius. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan coding Python Gauss-Jordan. Kita masuk ke penerapan Gauss-Jordan pada coding. Metode Gauss-Jordan pada coding ini diterapkan melalui proses normalisasi elemen pivot dan eliminasi semua elemen lain dalam kolom pivot menggunakan operasi baris elementer. Implementasi dilakukan secara komputasional menggunakan Python, sehingga sistem persamaan linear keseimbangan termal dapat diselesaikan secara otomatis dan efisien. Pertama, matriks augmented. Ini pada coding ini adalah bentuk matriks gabungan AB dari sistem persamaan linear yang sudah kita dapat di slide sebelumnya, di mana kolom 1 itu koefisien T1, kolom 2 adalah koefisien T2, dan kolom 3 adalah hasil. Ya, sekarang ada N sama dengan ln M, di mana ini berarti jumlah baris sama dengan jumlah persamaan. Di sini ada 2. Dan proses eliminasi Gauss-Jordan dimulai di sini di for in range dalam kurung N pivot sama dengan MI, dimana setelah iterasi memilih satu baris pivot lalu menormalkan pivot menjadi 1 dengan membagi baris itu lalu menghapus nilai lain di kolom pivot dengan operasi baris. Kita lanjutkan dengan operasi normalisasi pivot, di mana for j in range dalam kurung i, n tambah 1 mij sama dengan mij per pivot. Itu berarti semua elemen dalam baris dibagi dengan nilai pivot agar elemen pivot menjadi 1. Lalu lanjut ke for k in range dalam kurung n, if k tanda seru sama dengan i, faktor sama dengan mki for j in range i, n tambah 1, mkj sama dengan mkj kurang faktor dikali mij. Pada coding ini, langkah ini memastikan bahwa di kolom pivot, selain pivot itu sendiri, semua elemen jadi 0. Hasil akhirnya adalah matriks identitas di bagian kiri. Dan lanjut ke menampilkan hasil akhir, di mana print dalam kurung F tanda 2 petik T1 sama dengan kurung kurawal M 02.2.2F tutup kurung kurawal derajat C tanda petik 2 tutup kurung, dan selanjutnya ini menampilkan nilai T1 dan T2 dengan 2 angka di belakang koma. Dan output yang dihasilkan dari coding ini adalah hasil akhir matriks yang berbentuk identitas, dan dimana adalah T1 sama dengan 100 derajat Celcius dan T2 100 derajat Celcius. Bagian nomor selanjutnya, mengapa semua hasil 100 derajat dan apa pengaruh koefisien konduktansi? Hasil perhitungan menunjukkan bahwa suhu batang A dan B sama dengan suhu batang C, yaitu 100 derajat Celcius.
Kondisi ini terjadi karena sistem berada pada keadaan tunak dan tidak terdapat sumber maupun pelepasan panas ke lingkungan. Dalam keadaan tersebut, seluruh batang akan mencapai suhu keseimbangan yang sama dengan suhu satu-satunya sumber suhu yang ada. Koefisien kondutansi antar batang tidak mempengaruhi nilai suhu akhir, melainkan hanya mempengaruhi layuh perpindahan panas hingga tercapai keadaan tunak. Baik, kesimpulannya, 1. Persoalan keseimbangan termal dapat dimodelkan sebagai sistem persamaan linear di mana setiap persamaan mewakili keseimbangan energi antar benda. Metode Gauss-Jordan efektif digunakan untuk menemukan suhu akhir tiap benda dalam keadaan setimbang. Nomor 2, implementasi metode ini menggunakan Python memungkinkan penyelesaian sistem persamaan secara komputasional tanpa kesalahan manual dengan menampilkan hasil implementasi langkah demi langkah hingga diperoleh solusi akhir suhu setiap benda secara otomatis. Terima kasih, presentasi kami demikian. Semoga presentasi ini menjadi manfaat bagi anak-anak muda yang sedang berjuang, bahkan lebih khusus bermanfaat bagi fisika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.